Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indasari dengan NIM 858942778. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD modul 1 KP2 tentang simbiosis. Adapun alat dan bahan, alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan salah satu pihak, atau tidak berpengaruh bagi salah satu pihak. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama parasitisme, yang kedua komensalisme, dan yang ketiga adalah mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies atau organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Contohnya, di sini ada kucing dengan kutu yang merupakan simbiosis parasitisme. Kutu hidup di tubuh kucing dan menghisap darahnya sebagai makanan. Di sini, kutu mendapatkan keuntungan sedangkan kucing dirugikan karena merasa gatal, luka, dan tertular penyakit. Ulat dengan daun merupakan jenis simbiosis parasitisme, di mana ulat memakan daun sebagai sumber makanan. Di sini ulat diuntungkan sedangkan tanaman dirugikan karena daunnya rusak dan fotosintesis terganggu. Nyamuk dengan manusia ini merupakan jenis simbiosis parasitisme. Nyamuk betina menghisap darah manusia untuk menghasilkan telur. Di sini nyamuk diuntungkan sedangkan manusia dirugikan karena kulit gatal, iritasi, bahkan bisa tertular penyakit seperti malaria atau demam berdarah. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya, di sini ada tanaman paku dengan pohon trembesi. Ini adalah jenis simbiosis komensalisme. Tanaman paku menempel pada batang atau cabang pohon trembesi hanya untuk mendapatkan tempat hidup dan sinar matahari. Di sini, tanaman paku diuntungkan, sedangkan pohon trembesi tidak dirugikan maupun diuntungkan. Tanaman paku sisik naga menempel di batang pohon belimbing untuk tempat hidup tanpa mengambil sari makanan dari pohon tersebut. Tanaman paku sisik naga diuntungkan, sedangkan pohon belimbing tidak terpengaruh. Pohon anggrek dengan pohon jambu. Ini adalah jenis simbiosis komensalisme. Anggrek menempel di batang pohon jambu agar mendapatkan sinar matahari dan tempat hidup yang tinggi. Di sini, anggrek diuntungkan sedangkan pohon jambu tidak dirugikan. Simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Contohnya, kupu-kupu dengan bunga merupakan jenis simbiosis mutualisme. Kupu-kupu mengambil nektar dari bunga sebagai makanan, sementara bunga terbantu proses penyerbukan. Di sini, keduanya saling menguntungkan. Cacing dengan tanah merupakan jenis simbiosis mutualisme. Cacing tanah hidup di dalam tanah dan membuat lubang-lubang kecil saat bergerak. Bagi cacing, tanah menjadi tempat tinggal dan sumber makanan karena cacing memakan sisa-sisa tumbuhan yang ada di dalam tanah. Sedangkan bagi tanah, lubang-lubang yang dilubangi oleh cacing membuat tanah menjadi gembur dan meningkatkan kesuburan karena kotoran cacing mengandung unsur hara. Jadi, di sini keduanya sama-sama diuntungkan. Kerak lumut yang di dalamnya ada simbiosis mutualisme antara jamur dan alga. Jamur menyediakan tempat dan air, sedangkan alga menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Maka di sini keduanya saling menguntungkan. Manusia dengan tumbuhan. Ini termasuk pada jenis simbiosis mutualisme. Tumbuhan menghasilkan oksigen dan makanan bagi manusia melalui fotosintesis, sedangkan manusia menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. Di sini, keduanya saling menguntungkan.